Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiani Maulida Widya Hesti dari tingkat 1B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sistem pelayanan kesehatan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar reka medis. Dalam sistem pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ambulatory care, yang kedua ada acute care, yang ketiga ada long term care, yang keempat ada rehabilitasi care. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ambulatory care. Ambulatory care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang bukan pasien rawat inap. Ambulatory care ini tidak hanya diselenggarakan oleh rumah sakit dan klinik, tetapi juga diselenggarakan oleh rumah pasien, home care, dan rumah perawatan, nursing home. Ambulatory care terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hospital based ambulatory yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Yang kedua adalah satelit ambulatory yang diselenggarakan untuk pasien yang tidak dirawat sebagai pasien rawat inap. Yang ketiga ada one set ambulatory yang diselenggarakan oleh kantor-kantor dan lain sebagainya. Yang keempat ada freestanding ambulatory, yaitu yang diselenggarakan oleh dokter praktik. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui tindakan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegunaan dari ambulatory care adalah bisa memberikan pelayanan kepada pasien tanpa harus rawat inap. Contoh formulir ambulatory adalah formulir persetujuan pelayanan medis, formulir identitas pasien, formulir catatan terintegrasi pasien, keempat formulir laboratorium pasien atau formulir pemeriksaan laboratorium pasien. Diagnosis pada ambulatori ialah masalah kesehatan yang masih bisa ditangani dengan rawat jalan seperti penyakit MA, cacar air, diabetes, hipertensi, tipes, diare, dan lain sebagainya. Yang kedua ada acute care. Acute care merupakan cabang perawatan kesehatan sekunder di mana pasien mendapatkan perawatan aktif tetapi jangka pendek pasca untuk cedera parah atau episode tertentu, kondisi medis yang mendesak atau selama pemulihan pasca operasi. Acute care dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, penyakit akut, atau yang harus dilakukan operasi tertentu. Jenis pelayanan acute care yaitu hospital care, kurang dari 30 hari. Yang pertama, perawatan darurat, perawatan trauma, perawatan kritis, perawatan intensif dan pediatrik, perawatan rehabilitasi, perawatan akut psikiatritis, dan perawatan akut pasca operasi. Tujuan dari acute care yaitu memberikan pelayanan kepada pasien untuk mengembalikan kondisi pasien dan menjaga stabilitas pasien dengan perawatan aktif dalam waktu yang singkat. Kegunaan acute care untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal mengobati kondisi penyakit seorang pasien dan mengembalikan orang ke keadaan kesehatannya dengan memberikan pelayanan oleh tim profesional perawatan kesehatan dari berbagai spesialis medis dan bedah dalam jangka waktu yang pendek. Jenis formulir reka medis pada acute care yang pertama, 1. Identitas pasien, yang kedua triage status, yang ketiga formulir persetujuan medis, yang keempat ada catatan anamnesis, yang kelima catatan pembedahan, yang keenam catatan perkembangan terintegrasi, yang ketujuh catatan observasi klinis, yang kedelapan catatan cairan masuk dan keluar, yang kesembilan daftar pemberian obat, yang kesepuluh hasil resume keperawatan, yang ke-11 salinan resep, dan yang ke-12 resume atau ringkasan pulang. Jenis diagnosis acute care yaitu penyakit yang memerlukan perawatan akut seperti demam berdarah, tuberkulosis, pemulihan pasca operasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada long term care. Long term care merupakan layanan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan medis maupun non-medis untuk pasien dengan penyakit kronis ataupun cacat yang tidak dapat merawat dirinya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Perawatan jangka panjang meliputi 1. Nursing home,
2. Home care. 3. The hospice care. Keempat, respite care. Tujuan dari long term care: 1. Untuk mendukung kapasitas keluarga untuk mendapatkan perawatan. 2. Mengintegrasikan perawatan dukungan dan layanan pengobatan yang ada. 3. Mendukung peningkatan akses untuk mendapatkan perawatan secara terus-menerus. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perawatan. Kegunaan long-term care yaitu memberikan pelayanan perawatan jangka panjang yang difokuskan pada layanan individual dan terkoordinasi, yang mempromosikan kemandirian, memaksimalkan hidup pasien dengan memberikan perawatan kuntodian dan terampil seperti membantu aktivitas sehari-hari selama waktu periode tertentu. Jenis reka medis pada long-term care: 1. Identitas pasien. 2. Riwayat penyakit dan pemeriksaan jasmani. 3. Surat kematian. 4. Surat keterangan kematian apabila pasien meninggal. 5. Resum medis. 6. Surat keterangan lahir. 7. Surat pengantar masuk rawat inap. 8. Surat persetujuan rawat inap. 9. Surat perpindahan pasien dari ruang perawatan. 10. Informed consent. 11. Rekam asuhan keperawatan. 12. Catatan klinis. 13. Formulir obstetri dan ginekologi. 14. Formulir laporan operasi. Dan 15. Formulir labil penunjang medik. Diagnosis long term care: pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang, biasanya penderita penyakit berat seperti stroke, gagal ginjal, pasien lansia, dan lain-lain. Yang keempat ada rehabilitasi care. Rehabilitasi care merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan dan intervensi medik, keterapian fisik, atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal. Jenis rehabilitasi medik meliputi: 1. Pelayanan fisioterapi. 2. Pelayanan okupasi. Yang ketiga, pelayanan terapi bicara. Yang keempat, pelayanan ortotis prostetis. Yang kelima, pelayanan psikologi. Yang keenam, pelayanan sosial medik. Tujuan rehabilitasi care: 1. Dapat mengatasi keadaan sakit melalui intervensi medik, keterapian fisik, keteknisian medik, dan tenaga lain yang terkait. 2. Memaksimalkan kemampuan fungsi, meningkatkan aktivitas dan partisipasi pada difabel. 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Mencegah komplikasi tirah baring. Kegunaan rehabilitasi care yaitu untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, misalnya saraf kejepit, cedera, patah tulang, dan kelumpuhan akibat stroke. Jenis reka medis pada rehabilitasi care: 1. Identitas pasien. 2. Anamnesis. 3. Pemeriksaan fisik. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang sistem pelayanan kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.